makan, makan paku. Kokonat. Oke. Boleh juga nih peraganya nih. Diobras, diobrolin bareng Rocky Pasca. Teman-teman, inilah dia Bang Herman Yosi Mokalu. Selamat datang, Bang. Asal jangan diterusin Mokalunya ya. Jangan ganti U ya, jangan diganti U. Tetap O ya. Tetap O. Ya, Bang Yosi gimana kabarnya, Bang? Sehat, puji Tuhan. Puji Tuhan. Healthy and happy. Bang Yosi, nah hari ini mau ajak Bang Yosi untuk cerita banyak, ajak Bang Yosi untuk ngobrol-ngobrol santai. Boleh selama pandemi ini apa Bang kegiatannya, Bang? Puji Tuhan masih sibuk dengan kegiatan yang sudah migrasi ke digital, seperti misalnya yang tadinya cuma offline, sekarang sudah perlahan-lahan migrasi ke digital, sehingga waktu kerjanya juga jadi berubah. Tadinya kan orang sudah biasa dengan format kantor ya, 9 to 5, hal-hal seperti itu, sehingga malam itu nggak mungkin tuh ada kerjaan. Tetapi kalau sekarang, jadi malam itu masih bisa dikejar, entah itu live IG, banyak yang buat live IG kan, entah itu sharing lewat Zoom, macam-macam. Jadi, manajemen time-nya harus banyak disesuaikan lah. Iya. Nah, itu kita udah berapa kali Bang ketemu, makanya waktu itu gue beranikan diri untuk minta sama Bang Yosi, Bang, boleh gak gue cover lagu yang tiap berada jauh di sana. Nah, itu gue cover dengan rohaninya, Bang, yang waktu itu gue minta. Dan puji Tuhan Bang Yosi juga setuju diizinin itu. Pertama sih yang gue nangkep kayak gini Bang ya, salah satu fans gitu dan diberikan diberikan kesempatan untuk mengcover, diberikan kesempatan untuk ngobrol sama Bang Yosi, itu sebuah hal yang membuat gue di masa pandemi ini positif banget buat gue. Di masa pandemi ini sesuatu yang wah gila, menggembirakan. Kan kalau di IG Bang, hati yang gembira adalah obat, betul ya Bang? Betul. Itu gerakan ini sebenarnya gerakan penggalangan APD juga, supaya orang bisa membantu lewat share video saja. Jadi tidak harus pakai duit, tapi pakai share video. Jadi nanti Danamon yang akan melakukan pembelian APD. Betul. Kreatif lah orang-orang sekarang membuat sebuah program bantuan sosial, banyak sekali soalnya. Iya, maka itu yang akhirnya gue, aduh Tuhan, puji Tuhan banget dapat kesempatan untuk ngobrol. Nah, Bang Yosi, awal mulai mengawali karir itu kapan sih Bang? Ini ya secara otomatis gue udah tahu sih gitu kan. Tapi ya basa-basi aja ngobrol supaya halayak ramai langsung tahu informasinya langsung dari Abang. Kita mau pakai jawaban-jawaban drama seperti ini nggak? Nggak ya, nggak perlu ya. Jangan usah. Awalnya kalau Project Pop sendiri itu dibentuk tahun 96. Kalau bicara soal karir di bidang entertainment ya, tahun 96 dibentuk. Tapi saya joining community atau kelompoknya yang namanya Project P, kan Project Pop adiknya Project P ya. Ini kalau menjelaskan Project P panjang lagi nih. Pokoknya mulai dari Padiangan dulu deh. Padiangan itu adalah Pajajaran Parahyangan. Memang anggotanya adalah anak-anak Pajajaran dan Parahyangan. Itu senior-senior saya. Mereka bergerak di bidang parodi ya. Dan pada zaman itu parodi itu happening banget. Pertunjukan parodi yang di panggung. Terus ada sebuah kejadian di mana saya tidak berada di dalamnya karena belum bergabung. Mereka sepertinya berselisih, akhirnya pecah tuh. Ada Padiangan, ada Project P. Nah, Project P itu adalah kebanyakan toppingnya dari Padiangan, seperti Denny Chandra, Izur, dan Arika. Nah, setelah pecah itulah saya baru bergabung, yaitu di tahun 95.
Nah, 96 ketika mereka mau regenerasi, saya termasuk yang terpilih, puji Tuhan. Karena anggotanya itu sebenarnya ada 30 lebih. Jadi saya termasuk yang terpilih menjadi serdadu baru yang diberi nama Project Pop. Jadi itu awal mulanya begitu. Itu berarti pemilihannya gimana sih, Bang? Kenapa bisa terpilih gitu loh? Ya, jadi memang memilihnya itu kayaknya sih kita kan nggak tahu formulanya apa, tapi kita bisa berasumsi bahwa memang kayaknya untuk bisa melengkapi dalam hal stage act atau performa di panggung. Makanya dipilihnya yang punya latar belakang menyanyi, yang koreografinya bagus kayak Ujo gitu ya. Terus satu yang dipilih juga untuk membantu sisi manajemennya. Jadi kita sebenarnya udah cukup komplit tuh. Ada dulu awalnya bertujuh, ada yang bagian kreatif, ada yang bagian dancing, ada yang bagian nyanyi. Gitu. Iya, jadi sebetulnya ya bukan sebuah kebetulan ya Bang ya, pasti sudah direncanakan Tuhan ya Bang ya. Iya, nggak ada yang kebetulan. Nah, hal apa yang menurut Abang yang bisa kita lakukan di masa pandemi ini dalam kondisi seperti ini, sesuatu yang positif, jadi jangan negatif, terus asupan-asupan negatif, terus apa Bang, menurut Abang sendiri? Ya, yang nomor satu adalah saya rasa langkah pertama adalah mengendalikan diri kita dulu. Karena gini, masih banyak orang yang belum bisa move on ke doing something karena masih dipengaruhi oleh situasi. Di mana dia masih beradaptasi karena bukan hal yang biasa buat banyak orang untuk self-quarantine, berada di rumah saja. Cuman saya mau mengingatkan landasannya ya, yaitu bahwa yang dikarantina itu satu, diri kita, bukan produktivitas kita atau kreativitas kita. Itu tidak dikarantina. Jadi we can always do something about it. Nah, terus manusia itu diciptakan untuk mampu mengatasi segala bebannya. Karena tidak ada beban yang diberikan sama Tuhan melebihi kemampuan kita. Jadi jalan keluar sudah Tuhan sediakan. Tugas kita adalah tetap yang tidak berubah menggunakan talenta kita. Ya, jadi dalam situasi itu, dalam segala situasi, kemauan kita beradaptasi memang harus, tapi yang membuat kita takut itu kadang-kadang mengendalikan kita sehingga kita berpikir yang salah tentang identitas kita, bahwa gue ini termasuk orang yang tidak bisa apa-apa, masa depan gue hancur berantakan, ya udah selesai, udah gue tinggal nunggu waktu aja. Hal-hal seperti itu adalah identitas yang salah, karena kita tidak diciptakan untuk kesia-siaan. Kita diciptakan untuk berguna, kita diciptakan untuk menjadi terang, menjadi garam, kita diciptakan untuk menginspirasi orang di sekitar kita. So, ini cuma masalah menyesuaikan aja. What do you do kalau misalnya kita under pressure? Kalau kita ditekan, kita akan mengeluarkan hal yang baru, ya kan, under pressure. Tetapi banyak orang yang menolak untuk ditekan. Jadi di rumah itu ya pilihnya untuk tidur, santai, nggak banyak melakukan apa-apa. Sedangkan orang lain sudah move on dengan mempelajari kemampuan-kemampuan digital yang baru, karena kita kan salah satu migrasi yang jelas adalah membuat kita memiliki kemampuan digital yang baru. Yang tadinya nggak ngerti menggunakan Zoom, jadi ngerti menggunakan Zoom. Yang tadinya nggak ngerti ngedit, jadi ngerti ngedit. Yang tadinya nggak tahu marketing digital kayak gimana, jadi ngerti marketing digital. Mulai menjual toko-toko makanannya di toko-toko digital, membuat sendiri akun, foto, dan segala macam. Itu adalah hal-hal yang mulai berkembang, hal-hal baru yang mulai berkembang. Jadi terlibatlah dalam sebuah perubahan, tetapi dengan catatan diri kita selalu tetap terkendali. Karena kalau enggak, situasi yang mengendalikan kita. Nah, itu landasannya. Kalau bicara soal apa yang bisa kita lakukan, sebenarnya banyak. Asal kita mau membuka diri, memiliki kerendahan hati untuk belajar, ya. Mulai mencari, sebenarnya kan orang yang sudah move on dengan yang tadinya nggak bisa masak, jadi bisa masak. Yang tadinya nggak suka ngevlog, jadi terpaksa ngevlog. Ya. Cuman begini, jangan melakukannya karena terpaksa. Ya, lakukanlah segala sesuatunya seperti kita melakukannya untuk Tuhan. Jadi being excellence, like kita nggak melakukannya setengah-setengah. Apapun yang Tuhan taruh di tangan kita, do it excellence. Dengan the extra mile, mentalitinya seperti itu. Bukan cuma kayak ngasih ke orang, tapi kayak melakukannya untuk Tuhan sebagai bentuk rasa bersyukur kita dan juga ibadah kita. Nah, pasti ketemu, karena tiap orang beda-beda apa yang bisa dilakukan. Kalau dari pekerja seni, mereka sudah banyak yang migrasi, membuat pertunjukan digital,
live Yes. konser digital, ya kan? Yes. Ada juga teman-teman MC yang sudah mulai Tuhan pakai juga untuk MC digital, moderator digital. Tapi itu hanya karena gini, karena platformnya sekarang tidak banyak, ya kita harus tetap membuat terlihat. Karena terang itu terlihat melalui perbuatan kita terlihat, right? Jadi itu yang harus dilakukan. Seperti Bro Rocky ini udah melakukan yang benar karena melakukan sesuatu yang terlihat. When we consistent doing it, committed to it, dan put our effort secara excellence, pasti akan ada buahnya. Tidak ada yang sia-sia. Benar. Ini salah satunya hal yang membuat gue tuh gimana ya Bang ya? Zoom ini menjadi moderator, menjadi adminnya bingung, aduh ini gimana sih ini kayak tadi ada trouble, aduh gimana ini gitu ya. Tapi pembelajaran ya Bang ya, sesuatu yang dilakukan terus, kita coba terus, pasti ada hasilnya lah, nggak mungkin nggak membuahkan hasil ya Bang ya. Ya betul, benar-benar. Ya, nah kali ini gue mau tanya nih, masuk ke dalam sisi pelayanan ya Bang. Abang sendiri mulai pelayanan itu, mulai benar-benar kenal Tuhan itu kapan sih Bang? Dan apa yang membuat Abang tuh terketuk untuk melayaninya? Jadi yang pasti kalau terima Tuhan itu saya dari SMP, ya. SMP kelas 1 akhir atau kelas 2 awal ya. Pokoknya waktu itu saya pernah, karena orang tua saya kerja di bank, jadi kita pindah-pindah. And then pernah sekali waktu pindah ke Singapura karena ada juga cabang banknya di Singapura. Nah di sana itu pernah ada KKR di Pulau Sentosa. Waktu di situ hamba Tuhannya biasa melakukan, menantang jemaatnya siapa yang mau maju ke depan terima Tuhan Yesus dan segala macam. Saya termasuk yang merasa bahwa ini adalah sebuah tantangan yang baik dan saya juga merasa digerakkan untuk maju ke depan. Memang saya masih berpikir secara ritual juga karena melihat orang-orang yang maju ke depan banyak yang nangis, gue nggak nangis, gue malah aja. Ya kan gue jadi ragu nih, kalau bertobat itu harus nangis atau enggak sih gitu. Ini terpanggil nggak sih? Ya. Tetapi kan karena latar belakang panggilan itu pasti berbeda-beda. Kalau saya merasa digerakkan, ya digerakkan aja, and then saya memilih untuk taat, untuk maju mendengarkan suara tersebut. And then, but I feel the difference sih, sebelum dan sesudah menerima dan mengaku percaya gitu ya, mengaku percaya dengan mulut dan menerima dengan hati saya, I feel the difference karena the Holy Spirit itu mulai bekerja. Jadi di tahap-tahap kita melakukan pengenalan akan identitas kita itu ya di SMP, SMA, saya merasa ada yang membimbing. Kadang-kadang saya nakal, tapi tetap aja ada suara yang membimbing gitu, yang kayak selalu mengingatkan, yang memberikan saya rasa nggak enak kalau melakukan sesuatu yang yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi hal-hal tersebut yang menjadi pagar saya gitu loh. Makanya saya bisa melihat diri saya bersyukur saya termasuk orang yang tidak merokok misalnya gitu ya, tidak bisa membatasi diri saya untuk yang seperti itu. Tapi saya juga melihat ada beberapa kejadian yang membuat saya belajar kenakalan-kenakalan yang saya lakukan, tapi itu membuat saya belajar. Saya kayak kembali lagi ke roots-nya, ke akarnya. So, dari situ prosesnya berjalan terus dan akhirnya ketika saya sudah mulai kuliah, tepatnya sudah mulai di tingkat-tingkat akhir, saya mulai mencari panggilan yang lain, menjawab panggilan Tuhan yang lain. Tadinya saya hanya berjalan berdasarkan talenta, right? Jadi kalau saya rasa sebagian dari kita itu ketika belum jelas tujuan hidupnya, masih go with the flow with the talentanya kita, dengan kesukaan kita, passion kita. Gue tuh suka gambar ya, gue akan kejar ke sana. Gue tuh suka ini, gue akan kejar ke sana. Gitu. Karena belum jelas passionnya. Tapi begitu kita sudah jelas passionnya, nah ini adalah hal yang berbeda. Kita akan fokus sama panggilan kita. Kita mencari, bahkan tergerak untuk mencari aja adalah sebuah kemajuan tersendiri, bukan? Orang yang tidak tergerak untuk mencari panggilannya. Saya merasa harus mencari panggilan saya. Lalu saya menemukan, ya kalau nyari itu ya kita nggak nyari sama orang-orang ya. Kalau zaman sekarang banyak orang yang masih nyarinya di kehidupan orang lain, di sosial media. Gue mau jadi apa ya? Buka sosial media, gue mau kayak dia, gue mau jadi kayak dia. Tapi Tuhan bilang, kalau mau cari itu ya cari ke atas, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan padamu.
Jadi mau nggak mau saya mencari Tuhan, saya berusaha mengenal pribadi pencipta saya lebih baik lagi melalui perkenalan saya sama Dia. As simple as that, beberapa beberapa panggilan sudah diberikan, berapa firman Tuhan sudah menjelaskan dan menguatkan. Jadi saya rasa saya tidak tahu tepatnya kapan, ketika banyak kesempatan untuk memberikan kesaksian atau sharing, itulah saat-saat di mana saya mulai merasa ini kayaknya platform yang Tuhan berikan sama saya, kerjaan saya apapun itu, jika saya melakukannya sungguh-sungguh, keberhasilan tersebut akan membawa saya kepada platform untuk memperkenalkan Tuhan. So, kalau saya sudah sampai mampu sharing banyak, atau bahkan sekarang mungkin ngajar atau memimpin, is a process. Karena mau berkomitmen sedikit demi sedikit, secara konsisten, mengikuti Tuhan. Gitu, Bro Rocky. Sepertinya gambarmu hilang di sini, tapi recordingnya masih jalan. Jadi saya masih jalan aja ngomong. Nah, masih di mute. Oke, gambar aku ternyata yang di ini mati, tapi aku masih record. Nah, tapi itu luar biasa banget ya Bang ya. Kalau misalnya kita bicara tentang bicara tentang iman masa pandemi kayak gini, itu selalu kita berpikir bahwa, aduh, ini Tuhan kasih cobaan apa ya? Tapi balik lagi ya, Tuhan tidak akan memberikan kita cobaan melebihi kemampuan kita, betul ya Bang? Ya, betul. Ya. Nah, saya kasih jempol. Betul. Oke, di sini udah jalan lagi nih. Sebentar. Santai. Supaya lebih maksimal. Ya. Supaya maksimal. Dulu deh. Iya deh, saya setuju. Udah mute yang satu ya? Kenapa? Yang satu udah mute ya? Oh, udah. Ya, jadi saya nonaktifkan aja yang ini. Oke. Kita leave. Ya sudahlah. Jadi saya rekam biasa aja di sini pakai video supaya nanti hasilnya saya gabungin. Tapi recordingnya masih nyala kok. Iya, recordingnya masih nyala. Iya. Saya ganti yang di atas pakai kamera biasa. 2 hours later. Oke. Nah, keringetan loh saya loh. Karena memang fokus on something, that's called focus gitu. Nah, lo nggak usah jauh-jauh ngomongin masalah pandemi. Masalah tuh setiap saat ada. Kayak sekarang gini kan, you have trouble with the Zoom meeting dengan kontennya, and then you focus on doing that. Next time you have the same trouble, you already know the answers. Ya, memang harus belajar dari kesalahan. Kalau nggak ada kesalahan, kita nggak belajar. Betul. Iya, jadi walaupun kita belajar dari kesalahan orang lain, gitu kan ya Bang ya. Nggak perlu kita yang melakukan kesalahan, tapi kita melihat orang lain kesalahan, oh jangan sampai seperti ini. Itu kan juga bisa ya. Bang Yosi, gue akan tantang Bang Yosi dalam membuat lagu tentang masa pandemi ini. Gitu. Apapun yang Bang Yosi buat atau memberikan pesan untuk teman-teman semua. Jadi Bang Yosi memberikan pesan untuk teman-teman di masa pandemi ini, lalu pokoknya Bang Yosi ciptakan lagu deh. Tapi sebelum kita ke arah sana, gue akan ada game untuk Bang Yosi. Oke, siap. Karena di konten-konten ini gue Bang, endingnya tuh harus ada permainan. Basically tuh gue nge-MC gathering. Jadi harus ada konsep game. Harus ada konsep keceriaan. Hati yang gembira adalah obat. Semoga ini bisa menjadi obat buat semua orang ya. Gue akan flashback ke masa-masa lagu-lagu yang diciptakan oleh Project Pop. Oke. Apakah masih ingat? Ya. Bang Yosi hanya menebak judulnya ya, menebak judulnya. Oke. Hanya menebak judul. Gue akan memperagakan dari banyaknya kertas ini, banyaknya judul-judul yang sudah gue catat. Oke. Nah, siap. Gue akan aduk dulu, Bang Yosi bilang stop di mana supaya kata-katanya tidak teratur dari album pertama, album kedua, album ketiga, enggak. Jadinya gue akan acak. Bang Yosi bilang stop di mana ya? Nah, jangan bilang langsung stop dong, karena ini masih sesuai. Iya, lagu kita udah 90 loh. Ya. Stop. Oke. Stop.
siap ya? Gua akan Ya. Gua akan kasih waktu. Gua cuma punya waktu sekitar 5 menit. Enggak deh, 3 menit deh. Dalam 3 menit itu kita berapa lagu yang bisa kita selesaikan? Oke. 3 menit ya. Oke. Kalau nggak ada gimana? Berarti ternyata gue adalah anggota Sheila on Seven. Nggak ngerti semua lagu Project Pop. Oke, waktunya hanya 3 menit. Gua setting dulu. 3, Siap. 2, 1. Jatuh cinta. Yes. Jatuh cinta. Oke. Wih. Waktu pukul drum. Bukan superstar. Dung tak, di stack. Itu album pertama itu. Salaman. Jangan salaman, jangan marah dulu. Jangan marah-marah, jangan 2 kata. Jangan duakan aku. Jangan salaman. Apa? Kan nggak ada album lo salaman. Nggak ada emang. Gue kepengaruh sama Idul Fitri nih. Oke, dada. Jangan. Oh ya, pas. Jangan pisahkan. Teman tapi ngarep tadi ya. Sakit gigi. Nah, tadi bukan teman tapi ngarep ya. Marah. Pukul. Awas lo. Wih, berantem, tawuran. Iya. Boleh juga nih. Tua bangka. Tembak. Nyatain. Apa itu? Waduh. Ya, susah jalan. Oke. 70-an. Udah pas. Oh iya, udah pas. Baca buku. Tidur. Sahur. Mana ada album lo sahur? Dongeng sebelum tidur. Oke. Apa nih? Makan. Makan paku. Kokonat. Okay. Boleh juga nih peraganya nih. Indovers. Jangan marah-marah. Apa ini ya? Melodi. Pas. Bau. Okay. Tidak, jangan. Oh, batal kawin. Okay. Aku juga gue ya. Marah. Tua gapat. Pikirin. Emang gue pikirin. Saat ini. Ingatlah hari ini. Intinya. Boleh. Cinta. Waktunya habis. Waktunya habis. Tadi ada 70-an ya? Yes, ada 70-an. Ada teman tapi ngarep nggak? Bukan. Yang tadi salaman itu apa tuh? 70-an. Terus yang tadi salaman apa tuh? Nih, gara-gara kahitna. Susah itu gara-gara kahitna. Iya, susah. Satu lagi ini. Lo lebih mirip Adi MS tuh kan? Oh. Jangan janji. Susah ya. Jangan janji itu gimana ya? Nah, saya sih janji. Akhirnya yang ketebak. Oh, janji gini ya. Iya, janji ya. Yang tertebak, jatuh cinta benar, ingatlah hari ini benar, 1, 2, 3, 4, betul, 3, marah-marah benar, 4, batal kawin, 5, bau-bau, 6, kokonat, 7, dongeng sebelum tidur, 8, tawuran, 9, sakit gigi, 10, distek 11. Biasa. Ini
ini nggak banyak yang tahu lagu Bistek loh. Jadi di album pertama kita itu memang banyak sekali lagu-lagu yang absurd sekali. Absurd itu maksudnya kalau gue denger ya. Kalau yang terakhir udah dipikirin singelongnya gimana. Kalau di album pertama nggak dipikirin tuh singelongnya gimana. Pokoknya lucu aja, komedi gitu. Nah, itu ya yang dia bilang Bang, yang dibilang bahwa ya kita coba dulu aja, kita jalanin dulu aja. Kali ini yang gue lakukan juga Bang. Betul. Jalanin dulu aja. Nah, Bang Yos, terakhir, boleh dong tantangan gue dijawab dengan kreasi Bang Yos untuk masa pandemi ini, apa yang bisa Bang Yosi ciptakan sedikit aja tentang masa pandemi ini? Yang social distancing atau apa? Oke. Kalau lagu ya berarti ya? Yes. PSBB itu singkatannya apa ya? Kok jadi lupa ya? What? Pembatasan sosial berskala besar. Ya, pembatasan sosial berskala besar. Ya. Oke. Coba ya. Saya mau bikin lagu dari PSBB. Siap. Sebenarnya kalau bikin lagu tuh paling enak ada melodinya. Kalau ada melodinya repot ya. Kan Bang Yosi nggak bisa main musik. Iya. Jadi berarti harus bikin rap. Mungkin ya. Siap. Waduh, kalau rap nih Igor jagonya nih. Saya rapnya masih sudah old school rap. PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Oke. Gimana ya ketukannya? Tak. Saya coba dulu, siapa tahu berhasil. PSBB adalah singkatan. Mungkin kita bisa ketakutan karena singkatannya belum tentu enak. Jangan-jangan kita bisa ditalak loh. Singkatan PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Tentu saja kita harus menuruti dengan benar, asik. Tapi kalau kita tidak, susah banget ya kalau bikin itu ya. Kalau pakai melodi gue bisa cepet tuh. Jadi gitu. Bapaknya gue pakai melodi jadi deh lagu itu ya. Jadi, berarti gue mau coba tantang ini harus diupload Bang. Maksudnya Bang Yosi di IG Bang Yosi paling enggak sedikit aja bahas tentang PSBB. Gue udah bikin sih konten kalau soal pandemi. Kan curang kalau udah jadi ya. Itu jadi kan tantangan itu kan harus dibuatnya langsung. Harus improvisasi, ya kan? Ya. Tinggal musik sih. Kalau gue salah satu talenta yang Tuhan kasih itu bisa menemukan notasi dari melodi. Jadi kalau ada orang yang melodi teng 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 kasih saya itu, saya udah ketemu notasinya. Dari notasi baru kita tuangkan dalam lirik. Itu. Oke. Tapi paling enggak tantangan ini sudah dijawab gitu ya dengan berpikir secara ini dadakan loh. Gue nggak ada ngobrol langsung gitu sama Bang Yosi, tapi paling tidak Bang Yosi udah kasih lihat talentanya yang luar biasa dengan mencoba ada tantangan gue dan bermain bersama gue. Tapi boleh dong Bang, pesan buat teman-teman di masa pandemi ini tetap produktif walau di rumah saja, boleh dong? Itu udah pesan. Ya, jadi balik lagi saya cuma mengingatkan bahwa memang kan yang dikarantina itu adalah diri kita. Walaupun ya juga nggak lockdown banget, kita masih boleh keluar kalau mau ke supermarket, mau ke pasar, atau mau jalan-jalan sekeliling rumah selama kita pakai masker dan physical distancing. Tetapi jangan sampai menghilangkan talenta kita, karena Tuhan kasih kita talenta yang tidak ditentukan oleh situasi, tetapi selalu berkontribusi dalam setiap situasi. Jadikan diri kita orang yang mau memberi selalu, ya. Nah ini mentalitasnya, supaya kita bisa menemukan sesuatu apa yang kita kerjakan, mentalitasnya memberi, bukan mencari. Karena bagian memberi atau mencukupkan kehidupan kita itu adalah bagian gembala kita yang baik.
lupakan kekurangan aku. Jadi itu udah bagiannya Tuhan. Tapi bagian kita adalah memberi. Kita memberi apa yang kita bisa beri. Gak selamanya duit. Kita bisa beri kreativitas, kita bisa beri konten, kita bisa menyumbang kata-kata yang menguatkan di sosial media kita. There's a lot of things that yang bisa kita beri buat orang lain di masa-masa seperti ini. Fokusnya memberi. Jadi kalau kita fokusin memberi, pasti akan ketemu nih, apa yang gue mau berikan ya. Kalau gue mau lebih baik lagi, gue bisa berikan yang lebih baik lagi, apa ya. Itu aja. Wah, luar biasa Bang Yosi, sekali lagi banyak terima kasih buat kesempatannya ngobrol-ngobrol santai ya, diobrolin bareng Rocky Pasca. Semoga bisa terus aktif, bisa terus kreatif dalam membuat konten dan bisa terus memberikan inspirasi, serta Bang Yosi juga terus bisa menjadi berkat bagi banyak orang ya Bang ya. Amin, amin. Sekali gitu, lagi bro. terima kasih untuk kesempatannya Bang Yosi, dan terus sukses, berkat melimpah buat Bang Yosi ya. Bye bye Bang. Sama-sama. Thank you.